Soalnya ceritane ada raja di Yaman. Raja ini bukan orang Yaman, namanya Abrahah. Itu datang ke Mekah bawa pasukan gajah, kepingin menghancurkan Ka'bah. Mungkin sebagian orang itu ada yang bahas iskal, apa ada di Mekah gajah, apa ada di Yaman gajah. Abrahah itu dari mana datangnya? Sebelum 50 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada peristiwa pembunuhan orang-orang Yahudi, namanya ashab, pembunuhan orang-orang Nasrani yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu Ashabul Ukhdud. Nabi Isa alaihi salam itu lahir, kemudian dakwah, setelah itu di Rafa. Ba'danya Nabi Isa alaihi salam di Rafa, 350 tahun Masehi setelah lahirnya Nabi Isa, ada sidang Konstantin. Sidang itu menentukan Tuhan kita siapa, yuk kita putuskan. Sidang Konstantin itu yang menyelenggarakan orang-orang Romawi. Akhirnya diputuskan, yuk kita memutuskan Tuhannya adalah Yesus. Diangkat jadi anak Tuhan. Akhirnya semua pendeta-pendeta yang dari berbagai madhab itu juga diundang. Akhirnya ada yang masih Nasraninya, Nasrani Tauhid, mereka dijuluki pendeta ini bernama pendeta Aris. Pendeta Aris ini pendeta yang mendakwahkan Tauhid dan bermadhab Tauhid bahwa Allah Al-Ahadus Samad lam yalid wa lam yulad wa anna Isa Abdullah wa nabiyuhu wa rasuluhu wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun min. Tauhid. Tapi ketika sidang Konstantin itu dikalahkan, yang berkuasa yang menang, akhirnya Aris, pendeta Arius atau Aris ini pergi. Yang berkuasa akhirnya Trinitas, salib jadi lambangnya. Sedangkan pendeta Arius atau Aris ini no sama salib, anti sama salib dan tauhid, tapi diperangi. Akhirnya pendeta ini dakwah ke Mesir sampai ke Afrika. Ketika sampai di Afrika ini ada dekat sama Yaman. Akhirnya pendeta ini pengaruhnya ada di Mesir, ada di Afrika, dan ada di Yaman. Kemudian ketika di Yaman, akhirnya beliau ngadak ke halakoh. Orang-orang yang bermadhab pendeta Arius, yakni tauhid. Bukan pendeta Ariusnya lagi, tapi murid-muridnya. Yaitu 50 tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sidang konsili itu 300 tahun setelahnya Nabi Isa di Rafa. Tapi ini 50 tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pendeta ngajar ke tauhid beragama Nasrani yang asli. Akhirnya ngajari satu anak kecil itu yang ngaji sama tukang sihir, ngaji sama rahib, tukang sihir sama rahib. Akhirnya anak kecil ini milih iman sama rahib, masuk agama Nasrani yang tauhid. Akhirnya setelah itu penguasa ketika itu agamanya Yahudi, namanya Yusuf Du Yazan. Ini Yahudi tapi ngaku Tuhan. Akhirnya orang-orang mulai masuk agama Nasrani. Ini raja Yahudi tidak senang. Akhirnya dibunuh. Bahkan sisa-sisanya dikumpulkan, dibakar, terjadilah peristiwa Ashabul Ukhdud. Itulah 50 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya satu orang dari orang Nasrani melarikan diri, minta tolong sama agama yang sama seperti mereka, yaitu orang Romawi, sama-sama agama Nasrani, tapi Trinitas. Agama Romawi agama Nasrani yang di Romawi, Trinitas. Mereka akhirnya mau menolong. Tapi jarak kami dengan Yaman jauh. Saya punya gubernur di Afrika, di Najasyi, di Habsyah. Itu agamanya sama dengan agamamu, yaitu Nasrani. Tapi Trinitas salib. Akhirnya Najasyi mengirimkan panglimanya namanya Abrahah balas dendam ke orang Yahudi yang membunuh Ashabul Ukhdud. Akhirnya Yusuf Tiyazan kalah, yang berkuasa panglima Abrahah minta kiriman senjata dari Najasyi, dikirim, minta pasukan dikirim, bahkan minta gajah dikirim, gajah dari Afrika dikirim ke Yaman. Akhirnya berkuasa itu Abrahah, lihat di Arab orang Yaman kok hajinya malah ke Mekah. Ada apa sih di Mekah? Ada rumah Allah yang bangun Nabi Ibrahim. Saya akan bangun rumah yang ngungkuli di Mekah. Dibangun akhirnya di Sana'a, niru-niru bangunan Ka'bah. Namanya Qulais. Dibangun dari marmer, dari gading gajah, dihiasi, salib-salib dipasang. Nah, akhirnya ada satu orang Arab itu berak di dalam Qulais. Tidak senang, Arab mengungguli Ka'bah, tidak akan bisa. Akhirnya dikotori itu Qulais, berak di dalam Qulais, terus akhirnya Abrahah marah, siapa yang berani mengotori bangunan yang tak persiapkan buat nandingi Ka'bah. Orang Arab satu orang dari Bani Fulan. Kita ke Arab, hancur ke Ka'bah. Akhirnya bawa gajah-gajah yang dari Afrika. Ketika mau nyerang Ka'bah, ini Najasyi Abrahah sudah punya gajah-gajah dari Afrika. Bahkan gajah yang banyak, itu gajah yang paling besar itu sujud kalau Abrahah lewat. Lulute mong sama Abrahah. Sebelum berangkat ke Mekah, ini minta kiriman gajahnya Najasyi yang lebih besar, yang kalau sujud cuma kepada Najasyi. Dikirim sama Najasyi. Gajah namanya Mahmud yang paling besar, yang lulute mung kepada Najasyi. Yang sujud hanya ketika Najasyi lewat, dia langsung sujud. Artinya sujud itu jerum. Apa jerum? Paham jerum ya? Terus gajah duduk itu. Gajah jerum. Tapi kalau yang gajahnya Najasyi, sujudnya ke Najasyi. Kalau sama Abrahah, tidak mau sujud. Tunduknya cuma sama Najasyi. Akhirnya ditunggangi sama si Abrahah itu, Gajah Mahmud, menuju ke arah Mekah. Orang-orang Mekah gempar. Dengar orang Arab, ini Ka'bah mau diruntuhkan. Akhirnya sampai di daerah sebelum Mekah, berhenti itu di perbatasan tanah haram sebelum Mekah itu berhenti. Abrahah sama pasukan gajah semuanya berhenti, kemudian mengirim satu utusan, temui pimpinan Makkah, sampaikan kalau saya hanya mau menghancurkan Ka'bah, tidak mau membunuh mereka. Tapi kalau mereka menghalangi, terpaksa perang tak bunuh. Tapi ini tidak menghalangi, tujuan saya cuma merobohkan Ka'bah, setelah itu pulang. Akhirnya utusannya ke Mekah, nemui pemimpin Mekah, yaitu ketika Sayyid Abdul Muttalib.
Dikisahke ketika itu Sayyid Abdul Muttalib falamma dakhala Rasul sahibil fil ila Makkah, ketika utusan dari Abrahah masuk Makkah, wa nadhara ila wajhi Abdul Muttalib, melihat wajahnya Abdul Muttalib, khada'a wa talajlaja lisanuh wa kharra maghsyiyan alaih, langsung tunduk sama Sayyid Abdul Muttalib, ada nur dari wajahnya Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian utusan ini gagap, tidak bisa ngomong, pingsan. Akhirnya fakana yakhuru kama yakhuru thawru inda dzabhih, akhirnya lemah seperti sapi yang disembelih, tidak bisa ngapa-ngapa. Falamma afaqa kharra sajidan li Abdul Muttalib, ketika sadar tunduk sama Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian nyampe ke pesan, saya diutus Raja Abrahah. Kata raja, beliau datang cuma untuk menghancurkan Ka'bah, tidak mau perang. Tapi kalau ada yang menghalangi akan dibunuh. Itu tok. Kemudian Abdul Muttalib ngomong sama ini utusan, kami tidak akan menghalangi dia, kami tidak punya kekuatan yang bisa menandingi kekuatan dia, membawa gajah. Kami punya apa? Tapi yang punya Ka'bah yang akan menghalangi dia. Nah, yang punya Ka'bah itu ya Allah. Kalau saya tidak bisa ngalah ke Abraham kayak gitu. Tapi yang punya rumah ini yang akan menghalangi Abraham. Kemudian disampaikan itu, ketika disampaikan kepada, kemudian ketika kemudian putusannya itu juga menyampaikan bahwa raja kepingin ketemu sama kau. Akhirnya Abdul Muttalib menemui Abrahah. Ketika itu Abrahah masih di tempat di perbatasan tanah suci haram, sebelum masuk tanah haram. Kalau tidak salah namanya Maghmas, satu tempat, betul ya, betul Maghmas namanya. Maghmas itu sebelum masuk tanah haram itu berhenti di situ. Akhirnya Sayyid Abdul Muttalib menemui Abrahah. Ketika ketemu, Abrahah melihat wajah Sayyid Abdul Muttalib itu ada nur. Nur apa? Ya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah pindah ke anaknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ketika menikah sama Sayyidah Aminah, nurnya pindah ke Sayyidah Aminah. Akhirnya ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurnya itulah jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok masih ada nur, atharun nur, bekasnya nur ya nur, bekasnya saja hebat kayak gini. Itu ketika Sayyid Abdul Muttalib masuk ke kemahnya Abrahah, itu Abrahah langsung melihat ada nur yang tampak di wajahnya Sayyid Abdul Muttalib, langsung dimuliakan sama Abrahah. Tapi akhirnya ketika memuliakan, ini Abrahah tidak mungkin mendudukkan Abdul Muttalib di singgasananya. Akhirnya sediakan tempat di satu permadani yang sama, duduk jejer. Pasukannya bingung, ini yuk malah rajaku muliake pemimpin Mekah. Ketika Sayyid Abdul Muttalib menemui Abrahah, ini diperintahkan sama Abrahah, antar ini orang Abdul Muttalib, pemimpin Mekah, antarkan melewati gajah-gajahku yang sudah tak siap ke, biar tambah takut dia. Ketika dilewatkan di gajah-gajah, malah gajah semuanya sujud semuanya kepada Sayyid Abdul Muttalib. Bahkan gajah Abrahah yang sujudnya cuma ke Abrahah, itu ketika dilewati Sayyid Abdul Muttalib, sujud ke Sayyid Abdul Muttalib. Bahkan
gajah Mahmud, gajahnya Najasyi, yang sujudnya cuma ke Najasyi, ke Abraha aja tidak mau sujud. Ketika dilewati Sayyid Abdul Muttalib, gajah Mahmud ikut sujud. Akhirnya ketika sudah berdialog, Sayyid Abdul Muttalib menyampaikan, saya cuma mau minta kudaku sama ontaku. Dalam riwayat yang lain, ontaku yang kau rampas. Abraha akhirnya kecewa. Kau tak pikir mau ngomong bela rumah Tuhanmu, agamamu, ternyata cuma mau nagih onta-ontamu tak. Kata Sayyid Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, saya yang punya onta. Sedangkan bait falahu rabb, kalau bait Ka'bah sudah punya si pemilik rumah, yaitu Allah. Saya akan membela ontaku, Ka'bah yang bela yang punya Ka'bah nanti. Akhirnya Abraha jawab, maka liyamna'ahu minni, tapi dia yang punya Ka'bah tidak bisa mencegah saya. Kata Abraha, sombong. Faradda alaihi makana akhadhalahu. Akhirnya Abraha mengembalikan onta yang dirampas. Udah. Ketika Abdul Muttalib melewati gajah, itu gajahnya langsung kharra sajidan, sujud kepada Abdul Muttalib. Bahkan Allah Ta'ala membuat bicara itu gajah. Kata gajah, assalamu ala nuril ladzi fi dhahrika ya Abdul Muttalib. Kesejahteraan mudah-mudahan selalu buat nur yang ada di punggungmu wahai Abdul Muttalib. Ini salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyid Abdul Muttalib akhirnya kembali ke Mekah, kemudian memberitahukan masyarakat Quraisy, mereka sudah mau masuk. Kalian selamatkan diri, naiklah puncak-puncak gunung. Masyarakat taat. Akhirnya naik ke puncak-puncak gunung. Kemudian ketika sudah sampai di puncak gunung, akhirnya mulai pasukan gajah mulai masuk awalul haram, batas tanah haram mulai dimasuki. Tapi dalam sebagian ulama yang lain mengatakan mereka tidak masuk tanah Makkah, hanya awalul haram. Jadi tanah haram tidak cuma Makkah, selain Makkah ada tanah-tanah haram. Mina itu bukan termasuk Mekah, tapi tanah haram. Mulai awal perbatasan tanah haram, tapi bukan Mekah, ini gajah mulai masuk. Ketika itulah muncul ketika itulah gajah yang mulai masuk tanah haram langsung jerum. Apa jerum itu? Deprok. Ketika sudah masuk tanah haram, langsung gajah-gajahin deprok semua. Sampai akhirnya didorong-dorong sama pasukannya, buat jalan terus, tidak mau berjalan. Tetap deprok. Sampai diambil ke pohon yang ada duri-duri ini, ditaruh di lipatan perut-perutnya gajah, biar sakit terus berdiri, tidak mau berdiri. Sampai akhirnya ditarik ke arah kanan, soalnya Mekah itu di arah depan gajah, nggak mau gerak. Akhirnya ditarik ke arah yang kanannya, mau berdiri, mau berjalan ke arah kanan. Akhirnya diputar, ketika dihadapkan ke arah Makkah, deprok lagi. Diarahke ke arah yang lain, mau berdiri jalan, diputar ke sampai ke arah Mekah lagi, deprok lagi. Akhirnya bingung itu, sampai Abraha melok mikir, ini gajahnya ngerti arah berarti. Kasih minum khamr gajah-gajah, biar
hilang tamyiznya. Apa tamyiz? Bisa beda ke arah ini biar hilang, dicekoi khamr sampai akhirnya geleleng-geleleng. Tapi ketika di arah ke lagi mau jalan, ketika di arah ke Mekah deprok lagi. Loh, masih paham arah Mekah. Ada yang mengatakan gajah-gajahnya itu deprok karena Nufail bin Habib Al-Khathami ini berdiri di dekat telinga gajah, kemudian bisik-bisik ke telinga gajah. Abruk Mahmudan warji' rasyidan min haitsu ji'ta. Wahai Mahmud, nama gajah yang paling besar, kau duduklah dan kembalilah dalam keadaan betul dari arah datangmu, kembali saja. Kalau kau disuruh maju, tetap duduk, tapi kalau kau mau jalan, jalan hanya ke arah pulang. Dibisiki itu sama Nufail bin Habib Al-Khathami. Fa innaka fi baladillahil haram. Wahai Mahmud, sekarang kau sedang ada di negerinya Allah yang mulia. Dibisiki kayak gitu. Thumma arsala udhunahu fabarika. Kemudian dilepaskan, langsung gajah deprok seketika. Dikasih tahu, kau sekarang ada di negerinya Allah yang al-haram. As-Suhaili mengatakan, kemudian gajah-gajah itu masih tidak mau berjalan. Ketika itulah pasukan-pasukan isik bingung dorong-dorong gajah biar mau berdiri, masih tidak mau berdiri, didorong ke depan ke arah Mekah masih tidak mau jalan. Ketika sibuk sedang kayak gitu, Allah Ta'ala mengutus burung ababil. Kemudian ketika Allah Ta'ala mengutus burung ababil itu dari arah laut menuju Mekah. Allah. Jadi gajah ini kalah sama burung. Allah Ta'ala mengirim burung ababil dari arah laut, yaitu datang ke Mekah. Kharajat minal bahar amthalal khatatifi. Itu bentuknya seperti burung layang-layang. Apa burung layang-layang? Nganu apa? Dali. Layang-layang ya. Ya mirip bentuknya sama burung walet, burung dali. Mirip. Bentuknya mirip kayak gitu. Ada yang mengatakan kalau burung ababil ini itu dalam Hayatul Hayawan an-tayral ababil ta'asyasha wa tafraha bainas sama' wal ard. Burung ababil itu tinggalnya, sarangnya antara langit dan bumi, di atas terus. Wallahu a'lam. Ketika di Mekah, Abdul Muttalib sedang ada di Ka'bah, megang pintu Ka'bah. Kemudian mengatakan, Lahumma innal abda yahmi rahlahu famna' hilalak, la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak. Lahumma yakni Allahumma. Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba akan menjaga rumahnya. Maka ini rumahmu, jagalah ya Allah rumahmu. Jangan sampai salib-salibnya mereka, Abraha, mengalahkan kau. Dan besok kekuatan mereka akan berubah, yang ada kekuatanmu ya Allah. Akhirnya ketika Abdul Muttalib setelah membaca doa itu, melihat dari arah laut burung-burung ababil datang. Ketika sampai di Mekah, enggak langsung ke arah Abraha, melewati Mekah ya tawaf kudumrah, tawaf selamat datang 7 kali. Tawaf, setelah tawaf ke arah Abraha.
di area batas tanah haram. Akhirnya ternyata burung itu menggenggam 3 buah batu. Yang satu di mulutnya, cucuk, yang 2 di cakernya. Kemudian di atasnya pasukan gajah itu dilemparkan semua batu-batu itu. Ketika batu itu kena sama gajah atau kena sama orang atau sama baju atau sama topi besi, tembus ke bawah, ke dubur, tembus. Farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihajaratim min sijil, melempari dari batu yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka menyebabkan pasukan itu seperti daun yang dikunyah-kunyah. Daun, tahu daun sebelum dikunyah, ketika baru dipetik daun, ya ada ros-rose, terus kasih ke kambing, dikunyah kan, terus dilepeh, banding ke tadi sebelum dimakan sama setelah dilepeh, itu setelah kena batu dari burung ababil kayak itu, sudah bentuk lagi dah. Itu peristiwa keajaiban Allah Ta'ala mengalahkan pasukan gajah sampai binasa itu Abrahah. Akhirnya setelah Sayyid Abdul Muttalib nunggu-nunggu, burungnya sudah hilang. Sayyid Abdul Muttalib masih nunggu. Mana katanya Abrahah hari ini masuk Mekah. Tidak ada yang datang. Akhirnya Abrahah ke arah yang kemarin ditemui sama Abrahah. Ternyata setelah sampai tempatnya Abrahah, lihat semua pasukan binasa, mati. Hanya beberapa yang masih hidup sampai akhirnya ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, saya melihat 2 orang penuntun gajah dulu masih hidup di Ka'bah meminta-minta ngemis. Ada yang masih hidup 2 di Mekah. Ketika Sayyid Abdul Muttalib lihat pasukan gajah sudah binasa, akhirnya Sayyid Abdul Muttalib ketika itu mengambil harta-harta yang bisa dirampas. Termasuk yang ngambil itu bapaknya Utsman bin Affan, maka akhirnya Utsman bin Affan namanya, Utsman bin Affan akhirnya ngambil harta tinggalannya pasukan Abrahah, ini termasuk banyak. Akhirnya jadi orang paling kaya, diwarisi Sayyidina Utsman bin Affan, akhirnya termasuk orang paling kaya di Mekah. Itu hasil dari pasukan Abrahah yang sudah hancur. Allah, ajaib. Itu 50 hari, menurut pendapat yang masyhur 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.